What's up Sobat Goals Made Me Do It, ketemu lagi dengan saya, Cecilia di konten virtual tour Goals Made Me Do It kali ini. Dan konten virtual tour kali ini kita akan ngebahas tentang Kongco atau dewa yang bisa bikin orang kesurupan dan ngebantu rakyat-rakyat untuk menjawab pertanyaan mereka. Kongco ini masih bisa ditemuin di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, pokoknya daerah yang banyak kelentengnya biasanya ada hal-hal seperti ini. Yuk kita kupas tuntas seperti apa sih Kongco tersebut. Tegakkan kursi kalian, duduk yang manis, dan comenzamos la magia. Kongco itu adalah dewa yang bisa bikin orang kesurupan. Orang yang kesurupan ini nggak orang sembarangan guys, jadi orang ini harus keturunan dan harus melalui ritual tertentu. Nah, yang dibantu siapa? Yang dibantu adalah para pasiennya yang datang ke sana untuk bertanya suatu hal dan dijelaskan secara mendalam oleh si Kongco tersebut dalam keadaan kesurupan. Tapi ingat ya guys, kesurupan itu kan konotasinya negatif. Nah, kalau di sini kita akan merubah kata kesurupan jadi membiarkan tubuhnya dipakai oleh para dewa untuk berkomunikasi dan membantu umat manusia. Nah, jadinya contoh ketika kalian pertama kali datang ke Kongco nih, kalian harus apa sih? Kalian datang, kalian say hi, dan nanti ada orang yang sudah kesurupan dewa Kongconya. Dewa Kongconya ini bisa macam-macam, bisa mungkin Kuan Im dan pesuruh-pesuruhnya Kuan Im, lalu Pakung, pesuruh-pesuruhnya Pakung, dan juga misalnya Kongco, dewa-dewa Kongco yang nggak terlalu kalian kenal, kayak misalnya Paraden, mungkin dan juga ada yang Bunda Ratu Kidul, atau segala macam. Jadi beda orang beda ya guys. Nah, Kongco ini ketika kalian datang, kalian akan mengutarakan pertanyaan kalian. Biasanya ada Kongco yang cuma bisa menjelaskan tentang masa depan, ada Kongco yang bisa merubah masa depan. Jadi misalnya kalau kalian bertanya, di masa depan project saya bisa berhasil nggak sih? Lalu dijawab sama Kongconya, oh bisa nih, tapi kalian harus bla bla bla, harus bla bla bla. Kalau yang bisa merubah, itu lain cerita. Project saya bisa berhasil nggak sih? Nggak bisa, tapi saya akan bantu supaya jadi bisa. Nah, Kongco yang bisa ngebantu ini biasanya punya pesuruh. Pesuruhnya tuh apa sih? Seringnya, jadi seringnya ya, nggak selalu. Saya takut ada yang tersinggung, tapi seringnya mereka merawat para bayi ambar. Ambar itu adalah bayi-bayi atau janin-janin yang gagal dilahirkan, lalu mereka jadi arwah penasaran. Setelah jadi arwah penasaran, mereka ini dididik, diajarkan untuk berbuat baik dan membantu umat manusia. Nah, contohnya merubah masa depan yang perlu pesuruh dewa, yang perlu pesuruh ambar-ambar itu apa sih? Jadi begini, misalnya si dewa Kongco diminta tolongin buat mempertemukan si A dan si B supaya mereka bisa baikan. Misalnya si A sama si B ini pacaran, terus saling diem-dieman meskipun udah minta maaf, tapi masih belum berani saling ngomong. Akhirnya si Kongco ini ketika diminta, dia akan bilang, saya mau mempertemukan si A dan si B di kafe tertentu. Nah, siapa sih yang akan ngerjain itu? Bukan dewa Kongconya, dewa Kongconya masih sibuk ngelayanin tamu. Ini yang ngelakuin adalah pasukan-pasukan ambarnya akan dikirim untuk ngehasut orang, lu ayo ke kafe A, lu jangan ke kafe B, lu ke kafe A supaya ketemu si Anu. Nanti di sana bertemulah, gitu. Jadi kalau yang nggak punya pesuruh, nggak punya ambar, nggak punya apa, biasanya mereka cuma bisa nerawang, tapi nggak bisa ngerubah masa depan. Dan satu hal lagi nih guys, yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian pergi ke Kongco adalah tentukan kalau Kongconya sesuai dengan kalian. Misalnya, kalian mau berbaikan sama seseorang, kalian lebih baik pergi ke Kongco yang memang spesial untuk memperbaiki hubungan, misalnya Dewi Kuan Im atau Bunda Ratu atau dewa-dewa lain yang saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian mau buat bisnis, bagusnya mungkin kalian pergi ke Hoktaek Chenshin atau Kongco-kongco lain lah yang mungkin kalian bisa browsing sendiri dewa-dewa apa yang bagus buat bisnis, dewa keuangan, mungkin dewa tanah, dewa apa. Tapi akan jauh lebih bagus kalau kalian sesuai dengan
keinginan kalian gitu. Bahkan ada dewa mabuk, dewa judi yang kayak gitu-gitu katanya bahkan bisa memberikan nomor togel guys. Tapi kan tahu sendiri ya, yang namanya judi itu dilarang di Republik Indonesia. Jadi ada baiknya kalian tidak minta togel, nggak minta togel tapi minta minta yang untuk membantu diri sendiri pengembangan menjadi lebih baik lah, kayak gitu. Nah, sebagai info nih guys, kalian kalau misalnya pergi ke Kongco, kalian nggak akan, istilahnya, jadi orang yang dirasukin Dewa Kongco itu akan ngejaga rahasia kalian banget, karena dia nggak inget kalian ngomong apa aja ketika dia lagi dirasukin sama dewa. Jadi privasi kalian tuh terjaga banget. Jadi nggak usah takut pergi ke Kongco. Biasanya pasti begitu keluar ruangan dan udah selesai kesurupannya, kamu tanya sama om tantenya, inget nggak tadi saya ngomong apa? Enggak, saya nggak inget. Pasti kayak begitu. Jadi tenang aja, curhat sama Kongco itu aman, terjamin karena curhatnya sama dewa. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, biaya untuk pergi ke Kongco itu biasanya sukarela. Jadi semampunya kalian. Bahkan ada beberapa Kongco yang ketika lagi kesurupan bilang, udah lu nggak usah kasih angpau karena gue tahu lu lagi bermasalah dalam keuangan. Jadi murni memang bukan komersil, bukan pertunjukan, tapi memang niat untuk menolong orang lain gitu. Terus biasanya ini ada pertanyaan lagi gini, biasanya orang yang kesurupan Kongco ini bisa orang sembarangan nggak sih? Nggak bisa, harus turun-temurun ke satu. Jadi biasanya bapaknya, kakeknya, atau siapanya udah ngelakuin itu, turun ke anaknya, turun ke cucunya, turun ke buyutnya. Dan biasanya orang yang kesurupan Kongco ini pasti punya pantangan tersendiri. Misalnya orang yang saya kenal itu nggak boleh makan babi meskipun Kongconya Chinese. Terus harus rajin baca mantra Buddha. Dan ketika mau kesurupan nggak boleh berhubungan badan selama 1 minggu untuk menyucikan badannya. Jadi untuk jadi Kongco sendiri juga kalian nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba gue pengen kesurupan Dewa Kongco, nggak bisa gitu. Dan sebagai info tambahan lagi nih guys, sekarang kalau misalnya kalian ingin berkunjung ke Kongco, kalian bisa pergi ke daerah Mangga Besar, daerah Tangerang Kota, daerah-daerah yang banyak kelentengnya. Kalian bisa pergi aja ke salah satu kelenteng terus tanya misalnya di sini ada Kongco, di sini ada orang yang bisa nurunin Kongco nggak? Nanti biasanya akan dibantu dicarikan gitu. Tapi pastikan kalau apapun yang kalian tanya itu bukan sesuatu yang menyesatkan dan bikin si dewanya juga ikut berbuat dosa, karena dewa sendiri dalam Buddhis masih bisa berbuat dosa ya guys, masih punya rasa serakah, masih punya rasa apapun. Jadi intinya kalian pastikan pergi ke sana untuk hal-hal yang baik. Sebagai info juga, Kongco dimanapun di Indonesia saat ini sedang libur karena kelenteng atau Tua Pekong sudah naik ke langit untuk melaporkan segala macam perbuatan manusia sampai hari Imlek. Jadi semua Kongco libur dan nggak ada yang bisa istilahnya kalau orangnya manggil itu nggak ada yang bisa datang karena mereka lagi sibuk di atas sana di langit. Filosofinya seperti itu. Jadi itu aja sih. Jadi video ini sebenarnya dibuat bukan untuk menyesatkan kalian. Kalau kalian memang agama Buddhis, agama Tao, agama Konghucu, pergi ke Kongco itu nggak dilarang karena itu dewa. Tapi kalau kalian dari beragama lain dan kalian merasa ini adalah hal yang sesat, saya rasa kalian perlu menghormati budaya dan agama orang lain. Dan saya tidak memaksa kalian untuk membenarkan budaya ini, tapi yang pasti saya di sini hanyalah menyampaikan informasi, syukur-syukur bisa membantu. Kalau kalian punya pengalaman tentang hal seperti ini, tentang Kongco, tentang apapun, kalian boleh tuliskan di kolom komen, nanti kita akan bahas bareng. Dan satu lagi, buat teman-teman yang beragama Buddha, Konghucu, dan Tao, atau yang berketurunan Tionghoa, saya ucapkan Kongsi Facai, dan semoga tahun 2023, di tahun kelinci nanti, kalian semua akan semakin kaya, semakin bahagia, dan semakin sehat sejahtera. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.